Seorang yang sombong walaupun dia cerdas, walaupun dia hebat dalam kemampuan intelektualitasnya, dia akan tertutup dari rahmat Allah. Maka dia tidak akan hadir sebagai maslahat kepada saudaranya, tapi akan hadir sebagai madar. Kenapa? Karena kesombongannya. Orang sombong akan ditutup oleh Allah semua pintu-pintu kebajikannya. Yang menjadikan hidup ini sengkarut, yang menjadikan hidup ini complicated, bukan apa-apa, karena tujuan kita hidup untuk meraih dunia. Ini permasalahan terbesar. Kenapa terjadi korupsi? Karena terjadinya korupsi, mereka tujuannya hanya untuk kaya dunia saja. Kenapa terjadi kezaliman? Karena tujuannya hanya dunia. Seandainya tujuan semuanya untuk meraih surga, tujuannya semua akhirat, maka dunia ini banjir kebajikan. Ini konsep. Tidak akan ada kezaliman di dunia ini kalau kita ingin akhirat. Kita diperlakukan buruk oleh saudara kita karena kita ingin akhirat, kita ingin surga. Kita maafkan, untuk apa kita balas? Saya punya harta, untuk apa harta saya eman-eman? Saya investasikan untuk akhirat saya. Saya punya kemampuan dalam bidang kedokteran, kesehatan. Saya cari orang sakit, bukan saya bisniskan orang sakit. Kenapa terjadi kekejaman-kekejaman di dunia? Karena tujuannya dunia. Ini jawaban dari Allah. Simpel, tidak usah S1, tidak usah S2 untuk mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW tidak pernah sekolah. Beliau ummi tapi hebat. Abu Bakar tidak pernah sekolah tapi hebat. Umar tidak pernah sekolah tapi hebat. Kita ini kok selalu cari sekolah terus. Cerdaskan otak, tapi tidak pernah cerdas nuraninya. Permasalahan terbesar dari bangsa kita. Nah itu wa ma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang bakhil, kata Allah Subhanahu wa taala, hatinya tertutup ya. Karena dia kaya, tak minjem, tak nginjem. Badan ireng bini biasa dia. Karena dia punya semuanya. Kalau saya tetap minjem, tak minjem. Ini potret manusia kan. Cerita ini potret manusia yang akan selalu terpuruk ini. Dia tidak akan pernah bahagia dunianya. Dia tidak akan mudah dunianya. Apalagi akhiratnya. Na'udzubillah. Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia mengingkari al-husna. Surga. Cita-citanya bukan akhirat. Cita-citanya dunia. Fasanu yassiruhu lil usra, maka pasti akan kami mudahkan kesulitan baginya. Sulit dunianya dan sulit akhiratnya. Itulah konsepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami muliakan para masyil ulama wa khusu bidzikri akhina al-karim Fil Haj Khulaisi Sebatan Gulamul Jaki, seteja para kiai, para alim, para tokoh, hadirin hadirat qaul Allah sesami mulja. Alhamdulillah, dan gula secara pribadi betul-betul merasakan betapa bahagianya diri saya ini, betapa nikmatnya diri saya ini. Kenapa nikmat? Karena kami merasakan betapa indahnya kebersamaan ini. Kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kehidupan kita selalu berjamaah, selalu bersama-sama. Artinya menandakan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang diciptakan selalu terikat dengan kelompok kita. Kita tidak mungkin hidup secara pribadi. Kita akan butuh terhadap bantuan dari saudara-saudara kita yang lainnya. Perasaan ini harus dihidupkan dan ditumbuh kembangkan agar kita tidak memiliki sikap jumawa, tinggi hati. Siapapun diri kita, apapun jabatan kita,
kita tidak akan bisa hidup dengan diri kita sendiri. Mungkin kita tidak merasa kita bisa duduk di sini dengan tenang, bisa ibadah, karena berkat kerja keras dari orang yang tidak dilihat kita. Ya, karpet ini mungkin yang kita tempati untuk sujud kepada Allah. Di sini ada tangan-tangan kasar yang merajut ini sehingga sampai kepada kita. Ini berkat mereka. Semua kehidupan itu begitu. Maka dari itulah Allah SWT selalu memberikan motivasi kepada kita, selalu menganjurkan kepada kita agar kita selalu menumbuh kembangkan sikap rahmah, sikap kasih sayang. Karena sikap itu yang akan menelurkan banyak kebajikan. Tidak mungkin kebajikan-kebajikan yang ada pada diri kita itu akan tumbuh dan berkembang kalau kita tidak memiliki sikap dan mentalitas kasih sayang. Ini penting. Maka seyogyanya kita hadirin yang dimuliakan Allah untuk selalu berusaha membakar semua sifat yang bertolak belakang dari sifat ini. Semua daripada ajaran agama kita, ajaran Allah, tidak ada lain kecuali untuk menghias diri kita untuk memiliki sikap dan mentalitas yang selalu memiliki sifat ingin berbagi, ingin saling menguatkan, ingin saling mengasihani, artinya sikap dan mentalitas rahmah. Maka itulah sifat daripada ajaran Islam, yaitu rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat bagi sekalian alam. Jadi Islam itu sebenarnya untuk memotivasi munculnya rahmat. Jadi keliru kalau kita merasa diri kita ini sudah berislam, tapi ternyata pintu rahmat dalam hati kita terbatas. Ya, apalagi sangat kecil frekuensinya atau sama sekali tidak ada. Ini perlu dipertanyakan. Jadi Islam sebenarnya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi mentalitas daripada syariat kita itu, syariat Islam, syariat Allah itu. Jadi kalau ada seorang muslim yang zalim kepada muslim yang lain, dipertanyakan keislamannya ya. Karena semua muslim ingin mengorek-ngorek kesalahan saudaranya, menyebar aib saudaranya, dipertanyakan keislamannya ini. Betul. Jadi itulah sebenarnya inti daripada ajaran yang telah disebarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami sebenarnya tidak berhak untuk ngomong ya, karena ada senior kami ya, Kiai Haji Khalisi ini ya. Ini kakak jauh dari saya. Beliau adalah alumni Gontor, saya juga alhamdulillah, tapi beliau sedang sakit. Maka itu mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah dan diberikan keberkahan hidup dan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan pagi yang penuh dengan berkah dan bahagia ini, sungguh saya bahagia sekali ya. Tidak ada yang diberkahi kebahagiaan kecuali orang Islam. Tidak ada yang diberkahi kebahagiaan kecuali seorang yang beriman. Orang kafir untuk bahagia sangat capek sekali. Dia mungkin harus mengumpulkan duit yang banyak ya. Mungkin dia harus menempuh perjalanan yang jauh untuk tourism. Tapi kita tidak. Juga kita salat berjamaah, kita bertatap muka.
dengan wajah-wajah yang bening dan penuh dengan kesahduan, subhanallah, akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi pribadi saya. Tidak usah jauh-jauh bapak-bapak, ya cukup datang ke masjid sebelah, cukup datang ke musala sebelah, kita akan bahagia. Tidak usah capek-capek datang ke Malang ya untuk turisme, tidak usah capek-capek apalagi keluar daerah mana, ya Allah. Itu adalah cara daripada orang-orang kafir yang sudah tidak mendapatkan kemana pintu kebahagiaan mereka dapat. Kita tidak. Cukuplah kita dengan bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, dengan ingat Allah, maka jiwa kita akan tenang, damai. Karena bahagia itu bukan fasilitas. Bahagia itu bukan harta dan kemewahan. Kebahagiaan adalah pekerjaan hati, adalah suasana kedamaian yang ada pada jiwa. Hati kita damai, jiwa kita damai, jiwa kita berbunga-bunga karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep yang sebenarnya. Sehingga benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, berfirman, Maha suci Allah, Muhammad, sucikanlah Allah, Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan semua ciptaannya. Ini sebuah statement yang mengajak tapi tegas, agar semuanya sadar yang maha tinggi hanya Allah. Karena tidak ada status kecuali hanya dua, Al-Khaliq wal Makhluk. Al-Khaliq wallahu wahdah. Sang pencipta hanya Allah semata. Selain Allah tidak ada. Semuanya tidak ada makhluk. Saya, Rusdi, makhluk. Jokowi, presiden, makhluk. Ya, siapa saja makhluk. Semuanya makhluk. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maka bertasbihlah kepada Allah, jangan bertasbih kepada makhluk. Ini sebuah statement mengajak halus tapi tegas. Tatkala kita salah mengagungkan selain Allah, menyucikan selain Allah, maka kita akan sesat kesasar. Maka Rasulullah SAW setiap dibaca setelah turun ayat ini, maka Rasulullah seraya selalu mengatakan Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku. Engkaulah yang maha tinggi. Selainmu tidak ada yang maha tinggi. Ini kesadaran yang harus dibangun. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan setiap ciptaannya. Kesadaran ini harus hadir kepada kita. Wahai yang cerdas, yang cerdik cendekia, wahai yang hebat, yang ahli dakwah, wahai yang banyak studentnya, yang banyak pendukungnya, ketahuilah, kalian semuanya adalah ciptaan. Kalian sempurna karena diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada jumawa, tekan kesombongan. Karena kesombongan itulah yang akan menghantarkan kita tertutupnya semua pintu-pintu kebajikan. Seorang yang sombong walaupun dia cerdas, walaupun dia hebat dalam kemampuan intelektualitasnya, dia akan tertutup dari rahmat Allah. Maka dia tidak akan hadir sebagai maslahat kepada saudaranya, tapi akan hadir sebagai madarat. Kenapa? Karena kesombongannya. Orang sombong akan ditutup oleh Allah semua pintu-pintu kebajikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi semua ciptaan Allah itu semuanya sudah sampai kepada titik sempurna. Coba lihat, apa ciptaan Allah yang sia-sia? Mungkin kita benci terhadap ulat, ya kan? Banyak kita yang benci dengan ulat. Tapi ada apa dengan ulat? Seandainya tidak ada ulat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, betapa ruwetnya kehidupan kita ini.
Karena tidak ada yang namanya sistem yang bisa saling mengurai dan saling bergantungan. Artinya tidak ada yang namanya sirkulasi kehidupan. Kita mati, maka ulat yang mengkonsumsi kita. Hewan mati, maka ulat yang mengkonsumsinya, diurai oleh ulat. Seandainya Allah tidak ciptakan ulat dengan sivilisasi seperti itu, maka betapa semrautnya dunia ini. Dunia ini akan merupakan tumpukan bangkai-bangkai yang tidak akan terurai, tidak akan ada kehidupan. Jangan sepelekan ciptaan Allah. Apa di ciptaan Allah yang tidak sempurna? Subhanallah. Iya, para hadirin bukan Allah, ini kesadaran yang harus kita bangun. Ya. Jadi subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan dialah yang telah mentakdirkan diri kita. Kita tidak pernah punya keinginan sama sekali. Ya, saya yang bisa ngomong ini, apa fungsi daripada lisan? Saya tidak pernah intervensi diri saya. Mata saya untuk melihat, saya tidak pernah mengajarkan mata saya fungsinya untuk melihat. Tidak. Ini semuanya takdir dari Allah dan Allah berikan petunjuk. Sekarang permasalahannya masalah petunjuk. Ini yang banyak diingkari ya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang banyak diingkari. Kita beralih kepada petunjuk akal ya. Kita beralih kepada petunjuk ini dan itu karena memang ini adalah merupakan ujian daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Petunjuk Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Al-Qur'anul Karim, dinul Islam. Itu sangat berat sekali tantangannya. Apa tantangan terberat? Akal kita. Banyak kita menentukan hidup kita dengan akal pikiran ini. Ini sebuah kesesatan besar. Tidak mungkin akal kita ini akan menunjukkan kepada jalan yang benar. Tidak mungkin. Bolehlah kita pakai kecerdasan ini. Bolehlah kita pakai kecerdasan otak ini. Tapi jangan kita sandarkan kehidupan diri kita kepada otak kita. Karena otak kita adalah makhluk. Tidak bisa mengetahui rahasia bagaimana tentang ciptaannya. Ini harga mati. Ini yang terjadi pada diri kita. Sehingga kita mau tidak taat, berani tidak taat kepada ajaran Allah. Petunjuk Allah yaitu Al-Quranul Karim. Memilih jalan akal. Ya, salah satu contoh hadirin yang dimuliakan Allah. Kita sepakat pasti ya. Akal mengatakan bahwasanya kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, maka kita harus kaya. Maka itu semuanya berlomba-lomba untuk kaya. Setuju? Setuju pasti. Karena kita melihat orang miskin kere. Orang miskin terlantar. Orang miskin dipinggirkan. Yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat yang kaya raya. Ya kan? Siapapun potretnya yang kaya raya pasti akan dominan. Di pertemuan forum, kalau ada yang kaya raya, wah pasti menjadi sorotan. Ya, semuanya seperti itu. Ini setuju. Kita setuju. Akal ini. Tapi menurut hidayah, wahyu, tidak. Orang bahagia, orang hebat, orang baik itu tidak bisa dicapai dengan kekayaan. Inilah perangnya antara wahyu dan akal fikiran. Siapa yang menang kenyataannya? Yang menang sekarang adalah akal. Karena setiap pribadi seperti itu. Tapi yang benar adalah wahyu. Maka itulah untuk bahagia bukan dengan menumpuk harta. Untuk bahagia bukan dengan yaitu merawat jabatan. Ya, bagaimana jabatan saya rawat? Tidak bisa. Lihatlah faktanya, banyak pejabat-pejabat yang ketakutan. Untuk keluar rumahnya saja takut. Ya benda? Setuju? Setuju. Orang kaya makin takut. Apa artinya? Kalau seorang dipenuhi dan diliputi dirinya dengan ketakutan, tidak bahagialah. Ya kan? Kalah dengan gembel ya. Dia sendirian, tidur di emper toko, tidak takut ya. Tidak takut apa-apa, ngerok, dan ya, mendengkur dia.
Coba sekelas presiden, takut apa enggak? Oh, takut sekali. Untuk keluar dananya bisa miliaran. Kenapa? Ada bagian pengamanan ini, pengamanan itu, pengamanan sana, pengamanan sini. Kenapa? Takut. Orang yang sudah penuh dengan ketakutan tidak pernah bahagia. Nah, disinilah ayo kita korelasikan, ya kan? Ayo kita perbandingkan antara petunjuk akal dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Lail, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Subhanallah. Ayat ini betul-betul telah menghunjam di hati saya. Allah memberikan, inilah jalan kebahagiaan. Wal laili idza yaghsha, Allah bersumpah demi malam tatkala dia menutupi sinar siang dengan gelapnya malam. Wan nahari idza tajalla, dan dia Allah bersumpah demi siang tatkala terang benderang menghapus gelapnya malam. Subhanallah, bukan perkara remeh masalah pergantian siang dan malam, ya. Mungkin kita yang tidak pandai menilai dan tidak pandai menganalisis, malam datang biasa-biasa saja, siang datang begitu pula, padahal tidak. Seandainya dunia ini malam terus, maka tidak akan ada kehidupan. Kenapa? Karena dunia ini akan menjadi bola salju raksasa. Seandainya dunia ini siang terus, maka di dunia ini tidak akan ada kehidupan, karena akan terbakar daripada panas yang akan meningkat dan terbakarlah semuanya, tidak akan ada kehidupan. Inilah aturan yang sangat masif dan tidak pernah berubah-ubah sampai Sang Pencipta menghendaki berubahnya tatanan yang telah ditetapkan di muka bumi ini, di dunia ini. Inilah kesadaran. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan dialah Allah yang telah menciptakan dua jenis kehidupan manusia, laki-laki dan perempuan. Ya kan? Ini sudah mengarah kepada kekuasaan Allah. Betapa kita papa, ya. Kita lahir dengan pria, mungkin kita lahir dengan wanita, mungkin kita tidak pernah niat, ya. Ya mungkin sekarang yang pria enaklah, tidak hamil katanya, ya, tidak usah menyusui, tidak usah menyapi anak dan sebagainya. Tapi Anda pria, Anda punya spesifikasi tersendiri. Anda wanita, Anda punya tanggung jawab sendiri. Anda punya kecenderungan sendiri. Anda punya kecenderungan masing-masing. Yang satu yang lain dengan yang lain saling mengisi. Indah sekali. Laki-laki butuh wanita. Sebenarnya wanita, laki-laki normal, ya. Saya tanpa istri saya, setelah saya merasakan nikmatnya takdir Allah, suami butuh istri. Seandainya saya tidak ada istri saya, ya, cabit-abit para jamaah, ya, seminggu stres saya. Itu normal. Kalau saya ada istri, tidak ada istri sama saja, berarti ada sesuatu yang salah. There are something wrong. Ada banyak kesalahan. Artinya konslet kejiwaannya, ya. Kalau ada istri tanpa suami enak-enak saja, ada yang konslet ini. Pasti ini tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan takdir, karena saling membutuhkan. Ini introspeksi. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Diciptakannya laki-laki dan perempuan ini bukan asal-asalan ini. Saling membutuhkan untuk menjadi khalifah fil ardi. Yaitu sebagai pengganti Allah untuk mengatur bumi. Ini penting untuk kita sadari. Kemudian Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh
usaha kalian, amal kalian itu bermacam-macam. Subhanallah. Fakta lagi ini. Inna sa'yakum lasyatta. Kita memiliki berbagai macam yaitu usaha, berbagai macam kompetensi, ya. Kita memiliki berbagai macam kemampuan. Ada yang pedagang, ada yang pegawai, ada yang petani, ada yang macam-macam yang guru. Semuanya agar disadari ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya menurut akal, ya, coba seandainya kembali kepada akal. Akal kita yang merasa diri kita cerdas, kita ingin menjadi orang nomor satu. Ya apa enggak? Setuju? Setuju pasti. Di lingkungan kita ingin nomor satu. Tidak ada yang karyawan ridha dengan karyawannya. Dia ingin menjadi bos. Ya apa enggak? Seandainya keinginan akal ini dituruti, maka dunia ini akan buyar sama sekali. Kenapa? Tidak akan ada kebersamaan lagi. Tapi Allah telah tentukan berbagai macamnya profesi ini. Ini hikmah untuk kehidupan ini. Maka itu jangan sekali-kali menghina yang besar kepada yang kecil, yang kaya kepada yang miskin, yang cerdas kepada yang bodoh. Jangan ada penghinaan. Kalau Anda menghina, Anda telah mendustakan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang besar menghina kepada yang kecil, Anda telah mendustakan ajaran Muhammad, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun potret Anda mungkin profesor, walaupun potret Anda mungkin kiai, hati-hati. Karena semuanya ini berjalan atas nama takdir. Siapa yang ingin menjadi rakyat jelata? Siapa yang ingin menjadi gembel? Tapi hadirin dimuliakan Allah, seandainya tidak ada gembel, tidak ada pemulung, apa yang akan terjadi di dunia ini? Sampah akan gentayangan di mana-mana. Alhamdulillah, Allah takdirkan ada pemulung. Hormati mereka. Mereka sabar dengan statusnya sebagai pemulung. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'yakum lasyatta. Inilah fakta kehidupan di dunia. Kemudian siapa sebenarnya yang berbahagia? Siapa yang beruntung? Apakah orang kaya? Tidak. Apalagi pemulung, ya tidak mungkinlah, jauh. Maka Allah jelaskan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, adapun orang-orang yang suka memberi, ini pertama, ya, untuk meraih kebajikan-kebajikan berikut, hati harus selalu ada sifat jauh dari kebakhilan. Hati harus merupakan hati pemurah, hati yang merasakan, hati yang penuh dengan empati, bukan hati yang gagal merasakan. Fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna, kemudian dia percaya dengan al-husna. Al-jazaul husna, apa itu? Al-jannah. Dia betul-betul ingin surga hidupnya, ingin akhirat hidupnya. Fasanu yassirhu lil yusra, kata Allah, maka akan kami mudahkan untuk kemudahan-kemudahan hidup. Dia akan mudah dunianya, dia akan mudah akhiratnya. Hanya dua konsepnya, yaitu hati yang suka berbagi, hati yang tidak bakhil, hati yang penuh empati, hati yang penuh dengan rasa, jauh dari sikap individualistik, saya, ente, tidak. Itu bukan konsep, itu setan. Ya. Kemudian wasaddaqa bil husna, ini yang kedua, percaya bosnya hidup orang yang beruntung itu tatkala masuk surga, cita-citanya adalah surga, cita-citanya adalah akhirat. Yang menjadikan hidup ini sengkarut, yang menjadikan hidup ini complicated, bukan apa-apa, karena tujuan kita hidup untuk meraih dunia. Ini permasalahan terbesar. Kenapa terjadi korupsi? Karena terjadinya korupsi, mereka tujuannya hanya untuk kaya, dunia saja. Kenapa terjadi kezaliman? Karena tujuannya hanya dunia. Seandainya tujuan semuanya untuk meraih surga, tujuannya semua akhirat, maka dunia ini banjir kebajikan. Ini konsep.
Tidak akan ada kezaliman di dunia ini kalau kita ingin akhirat. Kita diperlakukan buruk oleh saudara kita karena kita ingin akhirat, kita ingin surga. Kita maafkan, untuk apa kita balas? Karena saya ingin surga. Saya punya harta, untuk apa harta saya eman-eman? Saya investasikan untuk akhirat saya. Saya punya ilmu, untuk apa ilmu saya? Saya carikan untuk akhirat saya. Saya cari orang bodoh. Saya punya kemampuan dalam bidang kedokteran, kesehatan. Saya cari orang sakit, bukan saya bisniskan orang sakit. Kan begitu. Kenapa terjadi kekejaman-kekejaman di dunia? Karena tujuannya dunia. Ini jawaban dari Allah. Simpel. Tidak usah S1, tidak usah S2 untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak usah. Rasulullah SAW tidak pernah sekolah. Beliau ummi tapi hebat. Ya benar. Abu Bakar tidak pernah sekolah tapi hebat. Umar tidak pernah sekolah tapi hebat. Kita ini kok selalu cari sekolah terus. Cerdaskan otak, tapi tidak pernah cerdas nuraninya. Permasalahan terbesar dari bangsa kita ini. Kenapa? Karena bangsa kita ini telah bermadhab mengikuti hidayah daripada makhluk, termasuk otak dan kecerdasan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Penting untuk kita tanamkan ini. Terjadi sekedar yaitu liberalisasi sekarang. Ya, dunia pendidikan sekarang liberal, semuanya liberal ya. Bebas menganut faham itu. Kita tidak kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun selanjutnya ya, maka wajib kami berikan dia kemudahan. Jadi bapak-bapak untuk mudah di dunia ya, cukup kita punya hati yang mudah juga ya. Ya, jangan punya hati yang sulit ya. Punya hati yang sulit itu sulit ya. Hatinya sulit pasti orangnya sulit. Hidupnya sulit pasti walaupun kaya ya. Kenapa? Karena hasad pasti orang seperti itu. Al-hasud la yasud. Orang hasad, orang dengki tak pernah bahagia ya. Ya, ada orang beli mobil karena dia mobilnya mungkin nomor 1 ya. Ada yang melebihi dia, sakit hati lagi. Aduh ya Allah, kesian orang itu ya. Sudah diberi nikmat punya mobil ya, karena ada tetangganya yang lebih tinggi mobilnya, sakit hati lagi. Itulah sikap yang sangat tidak menguntungkan pribadi seorang yang menyatakan dirinya sebagai mukmin dan muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah konsep kemudahan. Itulah konsep kebahagiaan. Tak usah sekolah ke Amerika, Pak Ki. Tak usah kita cukup hiasi hati kita dengan hati yang penuh dengan empati. Ya, itulah sebenarnya yang akan mengundangkan kebajikan-kebajikan. Ya, cukuplah kita gantungkan niat kita. Kita ingin surga Allah. Inilah kesuksesan terbesar saya. Bukan sekarang sukses. Insyaallah man adrakal akhirah faqad adrakad dunya. Barang siapa bisa meraih akhirat, pasti dia akan meraih dunia. Jangan terbalik. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa ma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini paradok ini, kebalikan, ya. Adapun orang bakhil, kata Allah Subhanahu wa taala, hatinya tertutup ya. Karena dia kaya, tak minjem, tak nginjem. Badan ireng bini biasa dia. Karena dia punya semuanya. Kalau saya tetap minjem, tak minjem. Ini potret manusia kan. Cerita ini potret manusia yang akan selalu terpuruk ini. Dia tidak akan pernah bahagia dunianya. Dia tidak akan mudah dunianya. Apalagi akhiratnya. Na'udzubillah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan dia merasa cukup karena kemampuan dirinya. Inilah orang yang bodoh ya. Padahal tadi sudah disebutkan ya, bahwasanya kita tidak akan bisa hidup kecuali atas bantuan orang lain. Tapi karena dia bakhil, tertutup kebajikannya. Tapi karena dia bakhil, tertutup pintu-pintu kemaslahatannya. Ya, dia merasa wastaghna, merasa bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, padahal dia hanya karyawan ya, karena gajinya gede ya. Bubar nanti maskapai perusahaannya, wah, tahu rasa dia. Ya, karena akun gaji raja lah, wastaghna. Kenapa? Karena dia bakhil ya. Dia menghasilkan sikap dan mentalitas seperti itu. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mengingkari al husna, surga.
cita-citanya bukan akhirat, cita-citanya dunia. Fasanu yassiruhu lil usra, maka pasti akan kami mudahkan kesulitan baginya. Sulit dunianya dan sulit akhiratnya. Itulah konsep yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin yang diberikan Allah, tidak panjang-panjang. Mohon maaf, saya memang kalau ngomong-ngomong seperti ini semangat, padahal ada senior saya ini, tak pantas saya untuk bicara meledak-ledak seperti ini. Yunus Saborase. Mudah-mudahan saya dimaafkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini adalah merupakan pagi yang berkah, pagi yang penuh dengan kebaikan. Ayo kita kembali ke jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Kau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat kesasar. Wallahu minkum, mohon maaf dari kalian semuanya. In ahsantu faminallah, namun ada kebaikan di saya semuanya dari Allah. Wa in asa'tu, namun saya buruk, memang rusdi buruk, maka maafkanlah sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.